Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas PAI elemen fikih dari pasir C tentang gemar berbagi kebahagiaan, zakat infak, sedekah hadiah, dan ketentuan haji, halal haram, dan puasa sunnah. Adapun untuk capaian pembelajaran yaitu peserta didik memiliki pemahaman tentang zakat, infak, sedekah, hadiah, ketentuan haji, halal dan haram, serta telah mempraktikkan puasa sunnah. Adapun untuk pada materi ini tentunya tidak akan dibahas semuanya, hanya bagian tentang berbagi kebahagiaan dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama adalah zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa yaitu bersih dan berkembang. Maksud bersih adalah dengan mengeluarkan zakat, orang jiwanya, hartanya jadi bersih dan berkembang, atau dengan kata lain rizkinya tidak akan kurang, akan bertambah dan akan bertambah berkah juga. Menurut istilah, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Kalau melihat dari definisi di sini bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Otomatis kalau orang tidak mengeluarkan zakat maka dosa hukumnya. Karena zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, tentunya apabila orang sudah mempunyai harta sampai nisab. Sekarang kita bahas tentang pembagian zakat. Zakat itu ada dua, zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta. Yang pertama tentang zakat fitrah. Zakat fitrah waktunya kapan? Kalau zakat fitrah itu waktu yang paling utama adalah sebelum sholat id. Namun pada kenyataan sekarang sebelum sholat id itu waktunya terlalu mepet. Maka daripada itu banyak di antara para ulama yang membolehkan 1 atau 2 hari sebelumnya. Bahkan ada yang dari awal, yang penting sudah masuk pada bulan Ramadan itu dibolehkan. Tapi tetap yang paling utama adalah sebelum sholat id. Adapun kalau kejadiannya setelah sholat id maka tidak sah, itu zakatnya dianggap sebagai sedekah. Untuk zakatnya adalah makanan pokok. Tidak boleh dengan mie, kue, tapi tergantung makanan satu daerah. Misal di Jawa Barat umumnya pakai beras, maka zakatnya adalah dengan beras. Misal di Sumatera dengan jagung, maka zakatnya adalah menggunakan jagung. Walaupun di belakangan ini tentang fikih kontemporer banyak ulama yang membolehkan zakat dengan uang. Itu silahkan saja menurut keyakinan masing-masing. Adapun untuk ukurannya yaitu 2,5 kilo. Jadi kalau ukurannya tidak akan pernah berubah, tapi kalau dikonversikan ke uang ini akan berubah sesuai dengan harga beras. Kalau sekarang misal harga beras itu 15.000 per kilo. Otomatis kalau diuangkan, kalau 2,5 kilo kali 15.000 berarti 37.500. Kemudian siapa yang menerimanya? Nanti ada asnaf 8 ya di dalam surat At-Taubah, nanti akan dijelaskan. Berikutnya bagian kedua adalah zakat mal. Ini zakat mal atau zakat harta dari hasil perniagaan, perjualan, pertanian, pertambangan, atau hasil bumi, hasil laut, peternakan, ternak sapi, domba, itu harus dijakati. Jadi zakatnya harus dikeluarkan. Kemudian harta temuan. Ini temuan juga maksudnya adalah bukan temuan sembarang di jalan, tapi ini temuan yang sudah sekian tahun atau disebut rikaj, peninggalan zaman dahulu, sudah beberapa tahun, beberapa abad, sehingga ditemukan misal menggali tanah, menemukan emas. Nah, harta semacam demikian adalah disebut temuan. Nah, itu ada aturannya, zakatnya harus dikeluarkan. Terus pendapatan atau penghasilan.
Kalau sekarang itu seperti zakat profesi, itu ada aturan zakatnya. Kemudian emas, perak atau logam mulia. Nah, sekarang yang mempunyai emas atau perak, logam mulia itu ada aturannya, jadi zakatnya harus dikeluarkan. Yang berikutnya ini adalah tentang asnaf. Ini terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara dan lain sebagainya. Ya. Ini asnaf ayat 8. Jadi zakat yang tadi baik zakat fitrah ataupun zakat mal diberikannya satu kepada fakir, miskin, amil. Amil zakat itu orang yang mengurus atau mengelola zakat tersebut. Kemudian ada mu'alaf, yang berhak menerima zakat adalah seorang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam atau keadaan keimanannya lemah. Nah, itu perlu ada perhatian khusus dengan salah satunya pemberian zakat. Ada lagi budak. Kalau budak itu adalah hamba sahaya. Kalau dulu itu zaman Rasul masih ada, tapi kesini-sini dimerdekakan atau ditiadakan. Nah, untuk sekarang tidak ada. Kemudian ada gorim. Nah, gorim maksudnya adalah orang yang berhutang, tapi hutangnya bukan konsumtif ya. Punya cicilan motor, cicilan mobil itu tidak termasuk. Maksud di sini adalah yang syar'i, seperti orang butuh makan sehingga dia pinjam uang. Nah, itu gorim masuk. Atau orang mau berobat tidak punya uang, pinjam uang, tidak punya untuk bayarnya, itu kata gorim. Ada fisabilillah, orang yang membela agama Allah. Nah, kalau sekarang ini orang-orang yang menyebarkan agama Islam, mengajar dan lain sebagainya. Kalau dulu itu ada orang yang membela agama Allah dengan berperang. Nah, itu berhak menerima zakat. Ada Ibnu Sabil, semacam orang yang bepergian di tengah jalan karena bepergian tersebut menuju jalan baik, misal seperti santri atau mahasiswa mencari ilmu. Nah, di sana kehabisan bekal. Nah, boleh di sana berhak menerima zakat, baik dari harta ataupun zakat fitrah. Itu yang pertama tentang zakat. Berikutnya adalah tentang infak. Apa itu infak? Infak itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi ini berbeda dengan zakat. Kalau harta sifatnya bukan wajib, ya. Nah, kalau tadi zakat itu mesti dikeluarkan, tapi kalau infak diberikan pilihan hukumnya adalah sunnah, ya. Baik perseorangan atau perusahaan mengeluarkan infaknya. Tapi jangan lupa keluarkan dulu zakatnya baru infak, ya. Ini biasanya harta diberikan kepada siapa saja ini yang menerimanya. Nah, untuk untuk infak ini tidak harus diberikan kepada asnaf yang 8 saja, kepada siapa saja yang membutuhkan yang lebih utama. Mau diberikan kepada asnaf yang 8 juga boleh. Kemudian apa manfaatnya? Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau dalam Bukhari itu hadis Muslim yang saya itu di urutan 1010 ya dalam Muslim. Begini, kalau ada orang yang berinfak, maka itu akan didoakan oleh malaikat. Ini salah satu doanya apabila seseorang mengeluarkan infak lalu disambut dengan doa malaikat, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Lalu bagaimana kalau ada orang yang pelit? Ada hartanya cukup atau banyak, ada orang yang butuhkan tidak dikasih, saking pelitnya gitu. Hati-hati, itu didoakan oleh malaikat dengan doanya, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, hancurkanlah, habiskanlah, rusaklah hartanya orang yang kikir. Makanya hati-hati. Ketika kita mampu, ada orang yang membutuhkan, berikanlah. Insya Allah. Tambah rezekinya, tambah berkah. Apalagi didoakan sama malaikat. Berikutnya sedekah. Nah, maksud sedekah di sini adalah penyerahan hak milik suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Baik batas waktunya haul ataupun nisab, sebagai kebaikan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada sedekah sama harta, tapi cenderung kalau sedekah itu umum gitu, bisa harta ataupun tidak. Kalau dalam masalah harta itu sedekah itu tidak ada batas, silahkan. Juga yang penerimanya juga bukan asnaf yang 8 saja, siapa saja gitu yang lebih membutuhkan. Dan ini pun berbeda dengan zakat, tidak harus 1 tahun, tidak harus nisab.
Walaupun punya uang hanya 10.000 dikasihkan semuanya, itu sedekah. Dan lebih baik sedekah itu adalah disembunyikan, tapi didohirkan pun boleh. Tapi lebih utama di dalam surat Al-Baqarah tentang sedekah yang disembunyikan itu adalah fani immahi, itu adalah lebih baik ya. Tapi jangan lupa niatnya adalah karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Lihat, ini hukum sedekah adalah sunnah. Otomatis kalau orang melakukan sedekah karena sunnah, satu sisi dapat pahala, satu sisi menghidupkan sunnah Rasul, satu sisi adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa diberikannya pada siapa saja yang membutuhkan. Termasuk kalaupun bukan sesama orang Islam, kepada non-muslim. Dikasih sedekah boleh. Siapa tahu dengan sedekah itu orang tersebut atau non-muslim tersebut tertarik dengan kebaikan kita. Dan jangan lupa niatnya karena Allah. Amal apapun, sebaik apapun, sedekah sebanyak apapun, kalau tanpa niat karena Allah akan sia-sia. Makanya bersihkan dan luruskan niat hanya satu karena Allah. Yang selanjutnya adalah hadiah. Kalau hadiah itu adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan atau memberi penghargaan. Ini jadi hadiah itu berbeda dengan yang tadi sedekah. Jadi sedekah, infak ataupun zakat. Kalau hadiah itu ada alasan tertentu seperti bermaksud memberi rasa hormat. Seorang murid memberikan kado atau hadiah kepada guru. Kenapa? Karena menghargai jasanya. Itu hadiah. Atau memuliakan anak, memberikan bingkisan kepada orang tua di dalamnya apa benda, misal barang berharga, logam mulia, sebagai rasa penghormatan, kecintaan kepada orang tua, dia memberikan misal cincin ke ibunya. Bok di dalamnya ada cincin, itu adalah hadiah. Atau memberi penghargaan, ada siswa berprestasi, diberi bingkisan, di dalamnya ada apapun, mau buku, mau pensil, mau handphone dan sebagainya. Tapi dengan alasan itu karena dia berprestasi, dikasih hadiah, dikasih bingkisan, apapun dalamnya, yang jelas pemberian semacam itu karena penghargaan atau karena prestasinya itu adalah disebut hadiah. Nah, untuk hadiah ini sangat dianjurkan sekali oleh Rasul. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, dengan saling memberi hadiah, kata Rasul jawabannya, tahabu, akan saling mencintai. Bukan karena cinta nafsu syahwat, tapi cinta karena Allah. Beda ya, kalau ada orang perhatian kepada kita, memberi hadiah, luar biasa gitu, kita senang atau bahagia. Nah, itu salah satu untuk menumbuhkan benih-benih kecintaan di antara sesama. Ingat, niatnya cinta karena Allah, memberinya juga karena Allah, maka itu adalah sebagai salah satu sunnah Rasulullah. Maka daripada itu, semampunya kalau kita dalam keadaan mempunyai rizki, silahkan beri hadiah. Baik kepada orang tua, kepada teman, atau kepada guru dan lain sebagainya. Bentuknya apa saja untuk hadiahnya? Bukan hanya barang, ternyata ini bisa kata-kata inspiratif, memberi kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membuat orang lain semangat. Ada orang sedang putus asa, oleh kita kasih hadiah istimewa dengan kata-kata bismillah saja. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, insya Allah. Allah mudahkan urusan. Nah, dengan bahasa seperti itu pun mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan inspirasi, akan menjadi hadiah. Itu saja mungkin. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Saya Tatang Sumbendi, mahasiswa PPG 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.